Halo guys, selamat datang kembali di episode Bahas Kasut. Di episode kali ini gue mau nge-review sepatu yang bisa dibilang sangat ikonik, sangat bersejarah, yang bisa dibilang merubah juga sejarah sneaker game. Apalagi kalau bukan Air Jordan 3 yang colorway Black Cement. Ini adalah rilisan yang paling barunya, retro di tahun 2024 yang rilis di bulan November kemarin. Jadi ya udahlah ya, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas. Seperti biasa guys, sebelum kita review sepatunya, gue pengen kasih lihat dulu ke kalian boxnya kayak gimana guys. Menurut gue ini boxnya masih standar Jordan 3 ya. Kayak gini aja, ada logo Jumpman-nya, warna merah, besar banget. Dan yang paling penting elephant print-nya. Nah ini nih, ini yang ikonik dari box Jordan 3. Dan untuk size tag-nya kayak gini aja guys, kalian bisa lihat ya. Air Jordan 3 Retro, colorway-nya Black Fire Red Cement Gray. Gua pakai size 11 dan sentimeternya ada di 29 alias Euro 45. Dan untuk kelengkapannya bisa dibilang ya cuma gini aja guys, si plastik papernya dan ada tagnya juga, tag Jordan yang ini guys. Sorry, bukan tag Jordan, tag Nike, cuman agak berbeda dengan yang versi 2018 karena menurut gua yang versi 2018 lebih niat. Dan di sini juga kita dapat kartunya, tapi ini bukan kartu retro sih, ini kartu yang baru. Dan kita dapat si anatomi dari sepatunya kayak gini guys. Bedanya sama yang seri Reimagine itu, si kartunya udah kayak usang, seolah-olah dibuat usang, dan bagian dosnya juga dibuat usang. Tapi kalau yang ini bukan Reimagine, jadi biasa aja, masih baru gitu kan. Mantep lah, gue lebih senang yang gini daripada yang usang-usang gitu. Dan untuk quick look sepatunya kayak gini guys, menurut gue ini siluetnya cakep banget. Shape-nya juga bisa dibilang close to the original. Tapi ya banyak juga yang bilang ini shape-nya mirip sama yang rilisan tahun 94. Ya gue sih nggak terlalu mempermasalahkan itu. Yang gue permasalahkan hanyalah di bagian ini aja, detail materialnya sih. Karena menurut gue ini materialnya malah lebih bagus daripada yang tahun 2018 kemarin. Kalau dilihat-lihat lagi, meskipun dari foto gitu ya, atau dari video nih, kelihatannya leathernya biasa aja, tapi kalau udah pegang menurut gue bagus sih. Lebih oke atau lebih bagus dari yang tumble kemarin yang udah langsung tekstur kulit jeruk. Gimana sih? Tekstur kulit jeruk gitu kan. Ini enggak, ini masih ya lebih bagus sih menurut gua. Dan shape-nya juga terlihat lebih mid cut, lebih tinggi sedikit. Dan untuk fittingannya menurut gua true to size aja, karena si Air Jordan ini memang agak roomy di bagian toe areanya, jadi aman banget lah. So jadi lebih baik langsung aja kali ya kita lihat ke bagian detailnya guys. Seperti biasa guys, kita lihat dari bagian outsole-nya dulu. Menurut gue ini outsole-nya udah nggak perlu dibantah lagi, udah mantap. Aman banget ya, warna grey-nya juga pekat, beda sama yang seri Reimagine yang white cement kemarin. Gue kurang suka tuh. Dan ini beneran putih, bukan gading. Cakep nih, ini beneran kondisi baru banget. Sedangkan bagian midsole-nya udah jelas ya, pakai bahan polyurethane. Jadi ini bakal crumbling, hati-hati aja, jangan terlalu lama disimpan. Sering-sering dipakai aja supaya umurnya bisa lebih panjang. Dan kita juga bisa lihat ada air bubble-nya yang ngintip kayak gini nih, mantep sih. Ini cakep banget ya. Dan anyway, air bubble-nya tuh digunain di bagian sini, di bagian tumit sama di bagian di bagian apa sih, forefoot ya, bagian depannya gitu. Dan untuk bagian uppernya menurut gue ini udah nggak ada masalah, tapi setelah kita lihat detail memang untuk si kepekatan warna elephant printnya tuh di rilisan 2024 ini malah lebih gimana ya, lebih light warna grey-nya gitu kan. Harusnya memang lebih pekat seperti yang 2018 atau yang seri-seri sebelumnya, tapi menurut gua ya lagi-lagi masih oke-oke aja sih. Gua nggak terlalu mempermasalahkan itu. Dan kalian juga bisa lihat ya, untuk lace-nya warna hitam seperti ini. Untuk detail Jumpman-nya juga bagus guys, aman aja, nggak ada cacat. At least di pair yang gua punya ini bersih, nggak ada cacat, nggak ada jahitan yang mencos-mencos, aman lah. Dan yang paling ikonik tentu di bagian back tab-nya. Nah ini bagian back tab-nya yang bikin Jordan Head tergila-gila, apalagi kalau bukan logo Nike dan swoosh-nya ya. Biasanya kan logonya Jumpman terus ada tulisan Air. Nah itu biasanya kurang disukai termasuk gua. Kalau gua pasti nyari yang OG look kayak gini, Nike Air, udah pasti.
Kalau bagian back tabnya Nike Air, bagian bawahnya udah pasti ada tulisan Nike juga. Dan untuk bagian liningnya menurut gue ini mereka udah adjust lagi di seri yang terbaru dari yang reimagine kemarin. Nggak terlalu padded gitu ya si bagian shock linernya, jadi lebih leluasa atau lebih enak atau lebih nyaman dipakai harian. Dan terakhir improvementnya tentu di bagian insole-nya guys, karena insole-nya sekarang bisa dibuka dan udah pakai teknologi Dream Cell seperti yang ada di Jordan lainnya. Menurut gua ini salah satu improvement yang bagus. Dan yang pasti logo Nike Air yang di dalam ini sekarang nih di bagian dalam ini nih udah nggak cepet hilang gitu. Biasanya 2-3 kali pakai udah hilang aja gitu. Tapi sekarang yang gue punya juga tuh ada Jordan yang Chicago reimagine sama Black Toe yang baru tahun 2023. Logo Nike Air-nya masih ada, masih melekat, aman banget sih. Ya jadi kayak gitu guys, kira-kira untuk detail looks-nya menurut gua ini udah perfect banget, OG banget lah, close to the original. Dan ya akhirnya gua bisa mendapatkan sepatu yang ikonik ini juga guys. Gua nggak sabar banget pengen nyobain di kaki gua, jadi langsung aja kita lihat ke bagian on fit look-nya. Gimana guys, udah lihat kan on fit looknya? Menurut gua siluet Jordan 3 ini memang bisa dibilang seri Jordan yang ternyaman ya. Maksudnya nggak nyaman-nyaman banget kayak NB atau Asics sih. Cuman dari lini Jordan yang retro gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6 lah minimal. Itu yang paling enak dipakai untuk harian menurut gua si Jordan 3. Gua pakai Jordan 1 seharian, pegel, 3 jam aja udah pegel. Jordan 4 nyobain kayaknya sakit banget, bukan sakit ya, memang ada cage di bagian sininya kan, dan itu neken banget, kayaknya gue harus naik setengah size atau dilonggarin lace-nya. Jordan 5 juga menurut gue kayak Jordan 1 itu cukup buat 2 atau 3 jam doang, tapi yang Jordan 3 ini bisa seharian ya, hampir 6 jam 7 jam lah, masih oke, nyaman-nyaman aja, nggak ada keluhan. Dan seperti yang gue bilang tadi, gue pakai true to size 11 cm 29. Bagian toe areanya aman, jempol nggak mentok, kelingking juga nggak mepet sini. Jadi ya enak banget lah, sensasi dipakai hariannya juga nyaman banget. Dan gue berhasil mendapatkan sepatu ini harganya close to retail. Retailnya kan kalau nggak salah di 3.249.000. Tapi gue dapetin secara resell di UG Underrated Gems. Shout out buat masnya karena dia bisa dapetin ini di harga yang sangat mepet sama retail gitu. Wah cakep banget lah, thank you banget ya. Dan gue juga heran sih, rilisan Jordan 3 ini tuh katanya ditunggu-tunggu gitu, tapi kok jarang yang review, jarang yang lihat di jalanan gitu, jarang banget. Tapi pas gue mau beli, wah susah banget, udah sold out di mana-mana. Kayaknya gue curiga ditahan sama reseller, tapi nggak tahu juga sih. Semoga memang sampai ke tangan yang suka, buat yang demen-demen aja, buat sneakerhead, buat Jordan head. Pasti nggak akan tergoyahkan lah sama tren ini nih, New Balance, Asics. Ya boleh lah ngikutin tren, tapi kalau kalian misalnya suka sama Jordan, ya jangan dilewatin dong rilisan OG-OG-nya. Karena tanpa ada ini nih, tanpa ada tren dari Jordan ini, sneakers ini nggak akan bisa jadi collectible gitu kan. Jadi pay attention lah to the original gitu guys ya. Seperti biasa guys, sebelum video ini berakhir gua mau kasih personal rating dulu untuk siluet Jordan 3 yang colorway black cement ini. Menurut gua sepatu ini berhak ada di nilai 9 dari 10. Udah jelas ini bener-bener personal, bener-bener personal rating banget lah, sesuai judul. Karena gua suka sama Jordannya, terus gua suka sama siluetnya, apalagi sama colorway yang ini, yang OG banget. Akhirnya gua bisa berhasil ya mendapatkan sepatu ini ada di koleksi gua.
Setelah bertahun-tahun lamanya gue cuma bisa mandangin, lihat orang yang punya, lihat di internet. Sekarang punya juga sepatu yang wah cakep banget sih. Jadi menurut gue 9 dari 10 udah oke banget. Terlepas dari kenyamanannya yang menurut gue biasa-biasa aja. Ya memang lebih enak dari Jordan yang lain. Tapi ya kalau dikasih nilai kenyamanan mungkin dia di 7,5. Tapi daripada Jordan 1 itu nilai kenyamanannya cuma 6,5 gitu kan. Dan ya menurut gue personal rating 9 dari 10 udah sangat cocok untuk sepatu ini. Dan ya udah kayak gitu aja untuk reviewnya. Semoga bisa memberikan manfaat atau insight kepada kalian. Kalau ada yang mau ditanyain langsung komen. Like video ini kalau kalian suka. Dan yang terpenting komentar juga tadi udah gue bilang. Dan yang terpenting subscribe sih guys. Soalnya ini kan channelnya ngulang lagi. Semoga bisa cepet balik ke 15.000 subscriber. Amin. Gue perlu dukungan kalian dan ya udah gitu aja. Kita ketemu lagi di bahas kasut yang akan datang. Ciao.